The Channel tahun 2023, film yang menceritakan mantan pasukan marinir yang sangat brutal pada masanya, dan sekarang malah menjadi perampok bank yang sangat berbahaya. Penasaran dengan aksi kebrutalan mereka? Mari kita saksikan bersama. Kisah akan berfokus kepada pria bernama Jamie. Diketahui Jamie adalah mantan pasukan marinir dan penembak paling berbahaya. Jamie memiliki putri kecil bernama Joan. Diketahui juga Joan memiliki penyakit jantung bawaan dan saat ini terus dalam perawatan yang tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sampai saat ini kita belum mengetahui istri dari Jamie. Joan hanya biasa diasuh oleh neneknya. Morning, Jamie. Well, goodbye, yeah? You gonna stay with Mimi today, yeah? Tak lama setelah itu, Jamie pergi dari rumah dan dengan bersamaan ada mobil van yang tertutup menjemputnya. Di dalam mobil itu sudah ada 5 teman Jamie yang membawa senjata lengkap seperti pasukan pada umumnya. Sandbox. In a convoy is hiked up over his shoulders, banging away. Karena 4 teman lainnya tidak terlalu penting dalam film ini, maka saya hanya akan mengenalkan seorang pria botak bernama Mike. Yang ternyata Mike adalah saudara Jimmy yang juga mantan pasukan marinir. Yang membedakan mereka berdua adalah Jimmy lebih tenang dan masih berpikir jernih. Berbeda dengan Mike. Mike memiliki jiwa yang sangat brutal dan juga sadis. Out of the way, pal. Bitch, I ain't fucking pal. There you are. Fuck you. Singkat cerita, sampailah mereka semua di bank yang mereka tuju dan segera menyandra semua orang yang berada di sana. Kita akan diperlihatkan bagaimana sadisnya seorang Mike. Dibuktikan dengan dia mematahkan jari manajer bank hanya untuk meminta kode berangkasnya. Hands away from the weapon, bro! Nah. Take it through. Everybody fucking relax. You heard him. Don't fucking move. Hands laced on top of your head, back away from the counter. Let's go, get against the... Code. 3-17-77. Motherfucking. Three, 7, 9. You motherfucker! Whoa! Enough! Setelah masuk, Jamie dan yang lainnya segera memasukkan uang sebanyak yang mereka bisa. Sejauh ini semua berjalan dengan lancar. Tetapi keadaan berubah ketika mereka sudah keluar. Ternyata ada seorang yang membocorkan aksi mereka dan terjadilah baku tembak dengan petugas FBI. Clear! Clear! Contact left. Suppressor fire only! Moving! Contact first. Banyak petugas FBI yang tumbang, dan 3 teman Jamie pun tewas jadi mereka memutuskan untuk mundur. Berita perampokan itu pun tersebar di mana-mana, dan pemerintah menutup semua akses jalan, yang membuat Jamie, Mike, dan Daddy pun sangat sulit untuk bisa kabur dari kota tersebut. Fuck down! This best be a
Multiple officers down at First National Bank, South Tonti and Calhoun. Requesting airmen for location ASAP. Citywide. What you want me to say? We need to wash this money. And I ain't got no regrets. You left fucking. Dan kita akan diperlihatkan dengan agen khusus FBI bernama Agen Ross yang bertanggung jawab atas kasus perampokan ini. Agen Ross menanyakan ke bawahannya dan juga saksi yang ada di bank tentang kronologi dan juga ciri-ciri perampok tersebut. I got a call from security geek looking at Friday. Boris Karloff over there at the front door came up on his sights. I beat him to the punch. This is a couple of questions. Seriously? I got a kid I was supposed to pick up hours ago. Go for it. A moment of your time. Do you remember anything, ma'am? Guns. All I saw was guns. Frank, just got word. Car fire on Chapatulas. Let's run them all through local, state, NCIC. Will do. You drive. Kembali lagi ke Jamie dan kawan-kawan. Mereka bertiga mendatangi rumah Samsul yang juga mengetahui rencana perampokan itu. Mike tanpa basa-basi langsung menghajar Samsul karena dikira Samsul lah yang telah membocorkan info mereka. Karena selain mereka hanya Samsul lah yang tahu rencana perampokan itu. Namun, Samsul menjelaskan bahwa ada seorang lagi yang tahu tentang rencana perampokan itu. Seorang bernama Smell. Motherfucker this. Hey, no. Setelah itu Jamie meminta Samsul untuk mencuci uang hasil rampokan mereka karena Samsul memiliki banyak koneksi para mafia. Samsul pun menyarankan untuk mencuci uang sebanyak itu kepada bos mafia terbesar dan tersadis bernama Nusi. To wash that shit ASAP. No can do. My guy's out. Too much. Jamie, it's too much heat. They're fucking just cash in a bag, right? Nobody's gonna fucking clean. And boys. Yes, sir. Tak lama setelah itu, datanglah seorang wanita bernama Eva yang ternyata adalah istri dari Jamie. Ya, Eva adalah seorang sekretaris bank yang dirampok oleh Jamie dan kawan-kawan. Eva lah yang ternyata memberikan informasi untuk mereka di bank tersebut. Eva datang dan memaki-maki Mike karena Mike sangat brutal yang telah membunuh banyak polisi yang membuat kasus mereka semakin berat. Jamie berusaha menenangkan Eva dan memintanya untuk pulang. Tetapi Eva yang tidak ingin Jamie dalam bahaya pun memilih untuk tetap ikut dengan mereka. That psycho motherfucker just killed us. Fuck, the surgery was paid for, Jamie. We had everything. Everything is gone now. Come here. All right. You need to listen to me. They're looking with me right now. We go get June and we get the fuck out of here. I can't have this. You gotta get him out of here. What you doing? Shut the door. Jamie, he's gotta go. When? What? Yeah. No, you're fucking going home. And I won't be back to murder you where you stand. We clear? The surviving assailants are believed to have made off with over 1.5. Singkat cerita, mari saya kenalkan dengan seorang mafia terbesar bernama Nusi. Nusi mendapat telepon dari Samsul yang menjelaskan bahwa temannya ingin mencuci uang hasil rampokan. Di sisi lain, Jamie dan Mike membawa Daddy ke rumah temannya yang sedikit banyaknya mengerti tentang medis dan memintanya untuk mengobati luka tembak Daddy. Now everybody just give me my space.
and let me do my thing. Tak lama setelah itu, Jamie ditelepon oleh si Samsul yang memberitahukan bahwa Nusi setuju untuk mencuci uangnya, tetapi dengan potongan sebesar 70%. Jamie yang tidak punya pilihan lain pun setuju atas kesepakatan itu tanpa memberitahu Meg terlebih dahulu. What you got? He's down. But it's one of those take it or leave it situations. So how are we gonna do this? This dude has lost a shit ton of blood. My guess is the man, not a surgeon. Without real trauma care, and even that. Where is he from? You don't know alley about to Haley? Yeah, let's move. Let's go. Yeah. Setelah itu, Jamie, Meg, dan Eva pun tiba di titik pertemuan. Dan kita akan diperlihatkan dengan pria berkulit hitam bernama Bill. Yang ternyata Bill adalah adik kandung Nusi sekaligus orang kepercayaannya. Meg yang tidak tahu kesepakatan Jamie dan Nusi pun komplain kenapa uangnya dikit sekali. Jamie berusaha menjelaskan kesepakatan mereka. Namun Bill yang tidak tahu sifat bengis Meg pun terus menyerocos menghina Meg. Jadi jangan salahkan si botak jika dia menghabisi mereka dengan cukup mudah. Let's go get our fucking money. Come on. Funny, I was just thinking that. Yo, let's just fucking do this, all right? Check this. Yeah, we good. Yo, homie, you're a little light, don't you think? How you figure? Me too. What the fuck did you... We're good, all right? Everybody just calm down. Best get your bitch in line before I drop his dumb What ass. the fuck did you just say? What it is, I apologize. You... This part. There you go. Dengan kejadian itu muncullah masalah baru, dikarenakan ada satu orang yang lolos dan segera melaporkan kejadian itu kepada Nusi. Jelas, Nusi yang ketua mafia pun tidak terima adik sematawayangnya telah terbunuh, dan segera menyuruh anak buahnya untuk mencari Jamie dan juga Mike. Scene berganti ke kantor polisi di mana agen Ross menginterogasi seorang pria bernama Smell yang membocorkan aksi perampokan itu. Smell menjelaskan sifat dan ciri-ciri Jamie dan juga Mike. Petugas FBI lainnya pun segera meminta temannya untuk mencari tahu wajah Jamie dan juga Mike. Tell me more about these brothers. All right, they smart one had a St. Jude pennant. What did the tattoo say? Raid or something. I remember. I need you to drop everything and run. This them? Yeah. Kembali ke Jamie dan juga Mike yang kembali ke rumah Samsul. Samsul menjelaskan bahwa kesalahan besar telah berurusan dengan Nusi. Jamie yang kesal dengan tingkah arogan Mike pun mengucapkan kekesalannya. Dan setelah semua ini berakhir, Jamie menganggap Mike bukan lagi saudara. Mike yang begitu sayang dan peduli terhadap adiknya pun tidak terima dengan semua itu dan menyalahkan Eva sebagai penyebabnya. Padahal selama ini Mike lah yang selalu memberi Eva uang untuk pengobatan anaknya yang jumlahnya tidak sedikit. Terjadilah sedikit baku hantam di antara mereka berdua. We are so dead. We're fine. Yo, we're better. We're all dead anyway, right? What? I think I get it, Meg. Yeah, no, I know. We all know. We go our separate ways. Don't bro me. Hey, you ain't thinking straight. We probably should have never stepped in because of you, Mick. Who got you the money for June? You out of Helmand Province. I took Spade. Hey, I'm your fucking brother. What that don't... This is about her, ain't it?
Say that again. Dan di saat yang bersamaan, datanglah anak buah Nusi yang langsung menghabisi Samsul dan membawa mereka semua. I was just about to call you. Jamie sempat pingsan akibat pukulan keras di kepalanya, dan ketika tersadar, tangannya sudah diikat dan tergantung. Meg meminta maaf kepada Jamie atas semua ini, dan dia akan mengakui semuanya sendiri. Membuktikan betapa sayang dan pedulinya Meg yang selalu mementingkan Jamie daripada dirinya sendiri. Yo, okay? You okay? I'm so fucking sorry. Okay, I'm gonna tell them. Tak lama setelah itu, Nusi beserta anak buahnya pun datang ke tempat itu, dan Meg langsung memberitahu bahwa dialah yang menyebabkan adiknya mati, sembari mengejek Nusi untuk memancing emosinya. What? Hey, there's more money in this. A lot. Let her go. This one? Yeah. Even trade. Hey, hey. It was me. Oh yeah, you should have heard him. Right till I jammed that 45 in his mouth. Hey, yo, homie. The body absorbs all the discharge from the round. Not just the foam. Nusi yang kesal pun menyuruh anak buahnya untuk menyiram Dedi dengan asam sulfat yang bisa membuat tubuh manusia habis tak tersisa berserta tulangnya sekaligus, membuktikan betapa kejamnya si Nusi ini. Wicked shit. Yeah, I got that. I just want you to know it's about to get real noisy in here. Wait, Jamie, help me. No, fucking no! Take that, motherfucker! Take it like a champ! Setelah Dedi tewas, Meg menjadi sangat kesal dan berjanji akan membunuh Nusi. Tak cukup sampai di situ, Nusi berniat untuk menyiram Jamie juga. Tapi di saat Nusi lengah, tiba-tiba, ya, keadaan berubah dan Meg beserta Jamie pun dengan sangat mudah menghabisi mereka semua. You were gonna wish you killed me first. Namun, masalah tak cukup sampai di situ karena mereka masih harus menghadapi petugas FBI yang berdatangan. Dan di sini kembali kita diperlihatkan dengan betapa sayang dan pedulinya Meg kepada Jamie, sampai dia rela mengalihkan perhatian polisi dan membiarkan Jamie kabur membawa Eva. Go! That's Nussie's place. It's 10 minutes away. Let's go. Namun sial bagi Jamie dan Eva, di saat pelarian mereka harus tertangkap basah. Sebenarnya mudah saja bagi Jamie untuk menghabisi dua petugas polisi tersebut, tetapi Eva memintanya untuk tidak melakukan itu dan sebaiknya menyerahkan diri. Good. Kick him to me. To your knees. This is a description of one of the shooters from the bolo from the bank. Setelah Jamie sudah pasrah dan siap untuk ditangkap, tiba-tiba Serve a front row seat. Wait! datanglah Mike yang langsung menghabisi petugas polisi tersebut. Dan di sini momen paling sakit bagi Mike di mana yang sangat dia sayangi tega membiarkan dia menghadapi semuanya sendiri. Dan alhasil,
Mac harus melawan begitu banyak petugas FBI datang, termasuk juga agen Ross dan rombongannya. Babe, we're done. Come on, Jimmy. Come on. No. Gonna make the block. Move! Dan pada akhirnya, Mac terkena tembakan dan dia hanya bisa bertahan dan berlari sebisa yang dia lakukan. I got eyes on him. Nico! Di saat Mac sudah benar-benar terpojok, dia menyandra salah satu anak buah agen Ross. Namun, sial bagi Mac karena dia tidak mengetahui kalau ada agen Ross di sampingnya dan langsung menghabisinya saat itu juga. Drop it. A shot? You should take it. Where's your brother? He's dead. He's fucking dead. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan Jamie dan juga Eva yang naik kereta. Tak lama setelah itu Jamie turun dan Eva melanjutkan perjalanannya. You sure? Absolutely. Keesokan harinya, agen Ross datang ke rumah Eva untuk menanyakan keberadaan Jamie. Sebenarnya di sini agen Ross sudah mengetahui bahwa Eva adalah istri dari Jamie dan dia juga terlibat atas kasus perampokan tersebut. Tetapi agen Ross yang sama-sama memiliki anak yang masih kecil pun tidak tega untuk menangkap Eva dan menutup kasus tersebut. Thank you. It went. And her daughter would probably get put in the system. Berapa tahun kemudian, kita diperlihatkan dengan Jamie, Eva, dan juga anaknya yang telah tumbuh dewasa, dan film pun berakhir.